Pernah lihat tukang sihir? Kalau gitu saya tanya sebelah, pernah ketemu tukang sihir? Ternyata asbabun nuzulnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas itu turun pada saat itu Nabi Muhammad katanya di dalam kitab Ad-Dalail dikatakan Nabi Muhammad itu mengalami keracunan setelah menyantap makanan. Lalu para sahabat yang ada sekitar beliau saat itu memberikan masukan. Jangan-jangan banyak orang yang tidak setuju ajaran beliau kemudian memberikan racun atau menyihirnya. Itu asbabun nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas turun. Makanya kita harus belajar. Seorang Rasul sekelas Nabi Muhammad ketika dapat masukan dari itu gak langsung, oh iya ya, boha-boha. Gak gitu kayak kalian. Langsung kan kalian pergi ke dukun, betul gak? Nya, datos di parias ke dokter get cenah, teu aya naon penyakit. Wah, makin asa gagah. Jika nunya we batur ngewa ke urang. Betul? Nah, Nabi Muhammad kelasnya beda. Beliau kemudian menyendiri dan saat beliau menyendiri, saat itu beliau mendapatkan Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Nabi Muhammad tidak terpengaruh sama sekali oleh usulan dari para sahabatnya. Beda ya dengan kita kelasnya ya. Kalau sakit perut, alah, buah-buah. Sudah gitu datanglah karena ke si Mbah Dukun. Yang namanya Mbah Dukun tidak mungkin mengatakan tidak ada yang heureuy, enggak mungkin lah yang aya jasa si eta mah. Atau lamun aya jasa moal bisa mayar. Jadi oleh karena itu tidak ada pun terus diada-adakan. Wah, udah bikin gerakan persilatan. Wah, macam-macam untuk meyakinkan. Ieu teh obatna teh kudu hayam hideung. Tapi ulah aya saeutik oge bodasna. Aduh, Abah. Da hayam nage abdi mah teu aya, di mana atuh? Pang milarian. Aya di dieu mah. 10 juta. Jadi macam-macam lah tipuan-tipuan itu, tapi kita ini karena tidak sadar ngikutin saja semuanya. Paham maksud saya? Nah, tapi tukang sihir yang saya maksud di ayat ini bukan itu mah enggak penting amat. Yang kayak gitu gampang dideteksi. Ya, orang yang punya ilmu kanuragan macam-macam, itu gampang. Gampang dideteksi. Itu ilmu rendahan. Kalau kita sudah belajar ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang cahaya, ilmu-ilmu langit, yang kayak gitu enggak mempan lagi. Enggak mempan lagi. Percaya deh sama saya. Tapi tukang sihir yang saya maksud itu adalah orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Punten ya? Bawa di tukang sihir KB. Punten tapi punten. Saya punten dulu. Karena tukang sihir yang itu udah nggak laku. Tapi tukang sihir no ieu mah loba keneh. Araya di dia oke. Hayang disebut beunghar. Sagala dipakai. Sagala didongengkeun, ieu nu abdi, ieu nu abdi, ieu nu abdi. Nah, eta tukang sihir teh. Kartos. Geus kolot, geus loba incu, tapi hayang we disebut ABG. Da hayang keneh payu ka budak anu umurna leutik keneh. Apana ABG teh singkatan? Aki-aki beki budak. Kahartos. Eta tukang sihir teh. Jadi tukang sihir yang paling berbahaya itu siapa saja orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Geus puguh salaki teh gaji dengan 2 juta. Ari nganjuk ka warung 5 juta. Jigana belah dia teh tukang sihir lah da loba. Hidup tidak sesuai dengan kenyataan. Tah itu tukang sihir. Jadi sebetulnya minta perlindungan dari tukang sihir yang itu udah nggak perlu lagi. Da eueuh tukang sihir gitu payu.
Tetapi minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir yang sebenarnya adalah minta perlindungan kepada diri kita sendiri. Karena kita setiap hari dikendalikan oleh ambisi dan keinginan kita yang melampaui kebutuhan. Itu yang membuat hidup kita jadi ruwet, itu adalah karena kita hidup berdasarkan keinginan, bukan hidup berdasarkan kebutuhan. Gaji cara oke dengan 5 juta. Hari daftar yang nambal kartu kredit 10 juta. Taya tukang sihir teh, maka tukang sihir mah cirina nyeri sirah kemana-mana teh. Paham ya? Jadi kalau cari tukang sihir gampang. Soknya pang sirah. Taya tak tukang sihir mah cirina kelihatan. Mun aya nu nyepang sirah, tukang sihir. Gitu. Ini sains loh, saya ngajar pakai sains. Jadi ngajar pakai scientific metodenya. Jadi oleh karena itu saya kasih ciri-cirinya. Cari tukang sihir, nggak usah cari ilmu macam-macam, ya. Soknya pangan sirah. Ada penyakitnya pasti muntah darah tinggi, pasti hipertensi. Nyeri sirah, oleh riut wae ada segala di pikiran. Betul nggak? Batur meuli TV, batur meuli mobil, ya. Marina oge, hayang disebutkeun meuli TV, meuli mobil, atuh melaan nginjem. Kata tangga, tanya tukang sihir. Banyak gak kalau gitu tukang sihir yang model kayak gitu? Ya, gitu. Teu nalipak maneh. Bahasa Inggris nama. Gitu. Aya kan istilahna orang Sunda mah adean ku kuda beureum. Terus teu? Hayang disebut gining, hayang disebut beunghar, hayang disebut sagala ku batur, bari jeung ngari ripuh maneh. Taieu tukang sihir teh. Kartos. Aya henteu di dia tukang sihir. Tuh, geuningan jalujurnya. Nah tukang sihir mah kerjanya tuh suka meniup ikatan. Jadi tukang sihir mah gitu kan itu. Bukan itu. Meniup ikatan itu selalu mengalirkan energi dari pikirannya kepada apa saja yang dia suka. Ikatan yang dimaksud ini adalah membangun kemelekatan. Wah, tambah leganya tukang sihir teh. Sudah dijelaskan, ieu mah uing pisan. Marake kerudung da tukang sihir. Marake peci. Sok ngaraji deh. Ngaji bang ngaji. Gitu. Nah, jadi sekarang kita sadar ya. Sering baca surat Al-Falaq. Nah, sekarang ada energinya. Baca itu. Aku berlindung kepada Allah. Satu, dari suasana subuh. Kalau kita sadar, cepat. Pertahankan kesadaran kita, jangan tidur lagi. Gitu. Ya. Buru-buru. Sing panggih jeung panon poena. Da subuh mah panon poe can aya. Subuh mah neme caang sakedik. Tah lamun kakara caang sakedik tong waka hayang jadi penceramah. Cicing heula, cicing. Alaman heula, ranapan heula. Supaya kita menyampaikan pada orang itu apa yang kita alami, yang kita rasakan. Karena apa? Jangan meracuni orang. Mohon maaf, dengan pembenaran dan kebohongan yang berbaju kebenaran yang kita sampaikan sendiri. Yang kedua, ya, minta perlindungan kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat. Jadilah orang bijaksana. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Gusti, ulah dugikan ka abdi ngalawan jahat teh ku jahat. Ulah. Mun tiasa mah abdi tiasa ngalawan kejahatan teh ku cinta, ku kadeudeuh, ku kasih. Sok. Aduh, kalau sudah sampai begini mah surat Al-Falaq teh, luar biasa, ya. Tidak mungkin ada orang cekcok lagi. Kalau sudah ngerti, da urang mah teh ngarti, ngan maca wungkul unggal poe daresep teh kursa pendekna. Yang berikutnya, aku berlindung kepada Allah dari apa? Kejahatan tukang sihir yang meniup ikatan, dari kebiasaan aku. Untuk menolak segala realitas hidupku. Dan aku selalu terikat kepada apa yang aku ingin dan menolak yang tidak aku ingin. Itu yang paling penting. Karena sumber kotoran jiwa manusia itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Yang kedua, menolak yang tidak diinginkan. Coba, kalau tidak begitu lagi, kita tidak akan menderita. Nah ini saya bukakan rahasia hidup ya. Mahal, mahal. Saya di sini tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan apa. Tetapi kalau ini dipraktekkan, luar biasa. Saya sudah mempraktekannya. Jadi surga itu bisa setiap saat kita rasakan di sini. Keun be surga nu jaga mah. Dalam orang ayeuna geus cicing di surga mah da insyaallah urang dilebet ka surga. Da moal mungkin orang yang hari ini tinggal dalam neraka setiap saat tiba-tiba masuk surga, moal mungkin.
Nu gede amak, tersinggungan, gampang nyolot, nggak mungkin tiba-tiba masuk surga. Nggak mungkin amat.